Guntur Affandi melangkah tanpa batas. Temaram lampu neon warna putih menerangi ruang tamu dan teras, menggantikan redupnya cahaya rembulan. Suhu udara mulai dingin, tapi di ruang tamu, percakapan dengan Guntur Affandi, 48 tahun, sang tuan rumah, berlangsung hangat. Ditemani suguhan kopi dan roti isi coklat dan keju. Guntur seorang penyandang disabilitas daksa. Ketika masih berusia 2 tahun, ia terserang virus polio. Kedua kakinya mengecil, yang kiri tidak bisa digerakkan sama sekali. Tumbuh dan besar dengan keterbatasan fisik seperti itu tidak membuat Guntur lantas putus asa, atau sebaliknya, selalu dimanja. Ia mendapat dukungan penuh dari keluarga untuk melakukan apa yang juga dilakukan anak-anak pada umumnya. Guntur mengenyam pendidikan di sekolah umum hingga lulus SMA dengan torehan berbagai prestasi. Ia juga tercatat aktif terlibat di berbagai organisasi sekolah. Kegemaran pertama Guntur yang ia sadari sejak duduk di kelas 5 SD adalah menggambar. Ia sering mewakili sekolah dalam berbagai lomba. Guntur sempat bercita-cita menjadi seorang seniman. Panutannya adalah Jaihan Sukmantoro, salah seorang maestro seni lukis di Bandung. Di bangku SMP, Guntur bahkan pernah memperoleh nasihat langsung dari sang pelukis. Nasihat yang membuatnya bertekun di gambar hitam putih bercorak realis. Gambar hitam putih lebih simpel, tapi maknanya dalam. Terus, bagi saya, lebih mudah memainkan makna dari gambar. Hitam putih lebih ekspresif, ungkap Guntur, Senin 3 Mei 2021 malam. Lulus SMA, Guntur melanjutkan pendidikannya di jurusan desain grafis di Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Bandung, yang saat ini melebur menjadi Fakultas Industri Kreatif di Universitas Telkom. Namun, pendidikannya harus terhenti di tahun kedua, salah satunya akibat keterbatasan ekonomi. Untuk bertahan hidup, Guntur menggeluti hobinya di dunia gambar. Ia mulai membuka jasa melukis foto bercorak realis yang ia tekuni sejak SMP. Selain itu, Guntur juga mulai menerima jasa mendekorasi toko-toko. Saya juga diminta menggambar di kaos. Jadi ada permintaan menggambar kaos dari toko, atau si pemesan bawa kaos sendiri, katanya. Pada tahun 2011, Guntur menjadi koordinator Kampung Akustik, sebuah kampung kreatif hasil kolaborasi seniman Rahmat Jabaril dan pemerintah kota Bandung. Proyek bertujuan mengubah wajah kawasan Cicadas yang terkenal luas lekat dengan kehidupan keras dan premanisme. Sapuan kuas Guntur menghiasi dinding-dinding gang sepanjang 300 meter dengan lukisan tempat wisata, batik, serta wayang. Tak ketinggalan, ia selipkan juga kritik terhadap praktik penggusuran. Banyak pembangunan yang pada akhirnya menggusur tanah rakyat saya tuangkan dalam bentuk gambar perempuan tidur di atas kotak, saking tidak punya rumah, ungkap Guntur. Kampung Akustik yang sudah tertata rapi bergeliat sebagai kampung wisata. Ekonomi warga perlahan tumbuh. Namun sayang, kampung kreatif itu hanya bisa bertahan selama 4 tahun saja. Tak ada lagi bantuan dana yang dikucurkan pemerintah. Awal perkenalan Guntur Affandi dengan para penyandang disabilitas lain bermula ketika ia mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung pada 1998. Yang diajarkan adalah keterampilan membuat sapu, kemoceng, dan produk hasta-karya lainnya. Itulah peristiwa yang membuka wawasan Guntur. Ia tersadar ada banyak orang yang memiliki kemampuan tubuh yang jauh lebih terbatas dibandingkan dirinya, tapi memiliki kemampuan lebih. Ia juga menjadi lebih nyaman dengan kondisi fisiknya. Apapun ojekan orang, tidak akan mempan. Di situ saya mulai terbuka, bahwa ternyata potensi penyandang disabilitas bisa diarahkan dan berdaya guna, minimal untuk diri sendiri, ungkap lelaki berkepala pelontos, kelahiran 23 September 1972 itu. Kita bisa melakukan sesuatu yang orang umum tidak bisa, tambahnya. Pada 1999,
Guntur bergabung dengan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia yang saat ini berganti nama menjadi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Disinilah ia menemukan dunia baru yang melengkapi dunia menggambar yang lebih dulu ia temukan, olahraga. Sejak tahun 2000, Guntur Affandi secara serius menggeluti dunia olahraga. Rajin berkunjung ke Pajajaran, ia beralih dari pengguna tongkat bantu ke kursi roda. Pada 24 Maret tahun itu, Guntur bersama 5 orang disabilitas lainnya, yakni Asep Darnawan, Hariawan, Ricky Hermansyah, Budi Wibodo, dan Asep Hidayat mengikuti ajang kursi roda Bandung Jakarta menjamu tahun milenium yang diselenggarakan oleh National Paralympic Committee Indonesia. Mereka bersepeda selama 3 hari dari Bandung ke Jakarta, menempuh jarak sekitar 285 km. 3 tahun kemudian, Guntur direkrut menjadi atlet yang mewakili Kuningan untuk mengikuti Paralimpik olahraga penyandang disabilitas di Indramayu. Ia berhasil membawa pulang medali perunggu untuk kategori 5.000 meter maraton menggunakan kursi roda. Namun, menjadi atlet tidak lantas berarti banjir apresiasi. Setiap kali lomba selesai, Guntur kembali dihadapkan pada masalah hidup keseharian. Ia mengais rezeki dengan bekerja sebagai perajin kayu dan penjual pulsa. Pada 2017, Guntur kembali fokus ke olahraga dengan mendaftarkan diri sebagai atlet. Kali ini, ia menekuni bowling menggunakan kursi roda. Pada 2018, Guntur mewakili kota Bandung di Pekan Olahraga Daerah yang diselenggarakan di Bogor. Ia berhasil membawa pulang 2 perunggu pada gelas ganda dan kelompok bertiga. Keputusan Guntur menjadi atlet disabilitas mendapat dukungan penuh sang istri, Imas Liliana, 46 tahun, dan kedua anak mereka. Dukungan seperti ini yang juga ia peroleh ketika tumbuh sebagai seorang bocah kecil yang terserang polio. Saat ini Guntur sedang menyiapkan diri mengikuti Porda tahun depan. Namun selama Ramadan, latihan ditiadakan untuk sementara. Selain urusan atlet, Guntur juga aktif sebagai pengurus di bidang pemberdayaan atlet NPCI. Menjadi atlet disabilitas, saya merasa ada di rumah sendiri, tuturnya, lebih nyaman.